Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursina Rumakabis. Saya dari kampus Tike Surya Global Yogyakarta akan menjelaskan tentang reproduksi pria dan wanita. Nah, ini gambarnya. Ini ada uretra, ada penis, skrotum, testis, epidimis, vas deferens, dan lain-lain. Nah, selama ini informasi seputar reproduksi dan seks lebih banyak membahas tentang organ reproduksi wanita ya. Nah, padahal pengetahuan tentang bagaimana cara kerja sistem reproduksi pria juga penting diketahui bagi mereka yang sedang merencanakan kehamilan maupun para remaja yang sedang memulai perjalanan masa puber mereka. Nah, ini selanjutnya ini teman-teman, ini alat reproduksi pria ya. Ini yang bagian luarnya penis. Di bagian dalam penis terdapat jaringan-jaringan yang akan dialiri darah jika pria terangsang, yang membuat penis menjadi keras ekresi. Ini ada glans penis, uretra, testis, ada deferens, epidimis. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya langsung. Nah, ada skrotum. Skrotum adalah kantungan. Mana skrotum? Nah, skrotum adalah kantungan yang terdiri dari kulit atau otot yang membungkus testis. Skrotum ini bertugas mengontrol suhu testis. Lanjut yang lain. Wanita, langsung wanita. Nah, ini selanjutnya saya akan membahas tentang eksternal wanita. Nih, teman-teman bisa lihat, nih ada gambar. Nih ada anus, ini anus, labia mayora, ini ada vagina, ada labia minora. Ini teman-teman bisa lihat langsung. Labia minora terletak di sebelah dalam. Ini labia minora, ini terletak di sebelah dalam ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, dan mengelilingi pembukaan yang serta uretra. Nih, bentuk dan ukuran organ ini dapat berbeda pada tiap individu ya teman-teman. Permukaannya pun sangat sensitif. Nah, ini klitoris. Teman-teman bisa lihat klitoris. Ini klitoris, ada mons pubis. Nih, klitoris, labia minora, skleris dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Pada klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif. Terdapat organ sangan, bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Nah, selanjutnya vestibulus pubis. Ini pubis. Pubis adalah dua bagian panjang. Nah, dari panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektif saat seorang wanita merasa terangsang. Bagian ini akan terisi banyak darah dan lainnya. Selanjutnya vagina. Ini vagina.
Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum. Ini anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Lanjut. Selanjutnya kita menjelaskan tentang siklus menstruasi. Teman-teman bisa lihat ini siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi dihitung dari hari pertama satu menstruasi hingga hari pertama berikutnya. Namun siklus ini tidak sama untuk setiap wanita. Umumnya menstruasi dapat terjadi setiap 21 hingga 35 hari dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Nih teman-teman bisa lihat menstruasi siklus PMS ini. Ini ada progesteron, estrogen, body temperature, evolution, convoluters. Teman-teman bisa lihat gambarnya langsung. Siklus menstruasi ini dihitung dari hari pertama saat menstruasi sampai hari berikutnya. Nah, ini secara singkat, pada tahapan ovarium yang terjadi adalah proses pembentangan sel telur, sedangkan tahapan uterus menggambarkan perubahan dalam dinding rahim. Siklus haid terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan ovarium yang terbagi menjadi fase follicules, ovule, dan vultrea. Lanjut. Fertilasi. Selanjutnya fertilasi. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, fertilasi ini ada beberapa bagian pembuahan ovarium, follicles, ini rahim, endometrium, endometrius, saluran telur. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya langsung. Ini pembuluhan atau disebut juga fertilasi. Konsepsi fekundasi atau singgami adalah peleburan 2 gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel folikules untuk membentuk sel tunggal atau zigot, atau pelemburan nukleus biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma, plasmagomi, dan menentukan bahan nukleus karyogomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda pasti kehamilan. Ini teman-teman bisa lihat, ini gambarnya. Maaf ya, gambarnya terlalu kecil. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, ini terjadi kondisi ini sangat umum dan banyak menduga kehamilan ditandai. Nah, nih. Pada bagian wanita yang mengalami siklus tidak teratur, sulit untuk menjadikan kondisi ini sebagai tanda kehamilan. Sedangkan bagi Anda yang teratur, penting untuk dapat menentukan hari pertama terakhir menstruasi sehingga dapat menentukan tanda-tanda kehamilan. Nah, selanjutnya tanda tidak pasti kehamilan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tanda tidak pasti kehamilan. Tanda tidak pasti kehamilan yang dialami dapat bervariasi setiap individu, antara lain telatnya menstruasi, sering berkemih, membesan dan nyeri payudara, mual, perasaan lelah daerah sekitar, puting susu, menghitam, meningkatkan suhu tubuh, flek, pendarahan karena perkenaan hasil,
pembuahan ke dinding rahim dan sebagainya. Nah, selanjutnya perkembangan janin. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini dari 1 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, 11 sampai 13 minggu, 18 sampai 18 minggu, 19 sampai 22 minggu, 23 sampai 29 minggu, 30 sampai 35 minggu, 36 sampai 41 minggu. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Perkembangan janin di minggu ke-8 trimester pertama ditandai dengan jari-jari yang sudah mulai terbentuk. Nah, kayak begini. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Terbentuk. Bentuk telinga dan mata mulai menjadi semakin jelas ya. Bibir, atas dan hidung telah terbentuk. Calon tulang dan leher dan mulai lurus. Pada periode ini bayi berukuran sekitar 1 sampai 2 sampai 11 14 mm. Terus persalinan sesar. Ini selanjutnya persalinan sesar. Teman-teman bisa lihat. Ini gambarnya. Ini ukuran bayi, posisi plasenta, bentuk ponggol, bayi sungsang atau bayi kembar. Ini persalinan sesar ya. Pasti teman-teman sudah tahu persalinan sesar dan normal itu berbeda ya. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, hal yang harus dilakukan setelah sesar tentang beristirahat, minum banyak, hindari seks selama 4 sampai 6 minggu, minum obat redi nyeri. Penyebab sesar. Kelahiran sesar sebelumnya masalah dengan plasenta ya. Ini plasenta. Masalah dengan telap pusar, persalinan plasenta. Risiko persalinan sesar: rasa sakit setelah operasi, infeksi, timbulnya luka bekas pada vagina. Nah, berikutnya, seterusnya itu dokter memberi obat peningan. Dokter memberikan syarat sepanjang 10 sampai 20 cm dihitung di bagian perut dan rahim bawah. Ini bagian sini ya. Bagian sini. Setelah berhasil, ibu akan merasakan ada yang menarik seksual. Calon bayi dikeluarkan. Seluruh prosedur memakan waktu sampai 40 sampai 50 menit. Bagi bayi memiliki masalah perkembangan, kepala bayi terlalu besar untuk jalan lahir, kelahiran langsung kapan awal kehamilan, masalah kesehatan itu, ibu memiliki herpes gentil aktif yang dapat menular ke bayi, posakan angkat ke bayi bertulang. Nah, ini ya teman-teman, ini persalinan sesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persalinan normal. Ini ada gambarnya. Ini persalinan normal. Tidak ada pembukaan rahim, ketuban, siklus vagina, pembukaan 1, pembukaan 5, pembukaan penis 10 cm. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Persalinan normal. Peristiwa kala mengeluarkan
lender atau darah, kemi pecah sendiri, kontraksi lebih kuat dan kering terjadi selama voice octave. Pembukaan servis membuka hingga Demeter, vel ekstrese, asuhan kala 1, teknik mengurangi rasa sakit, kehadiran pendamping, pengolahan dan mempijatkan pada pinggul, penekanan pada kulit, kompresi hingga dinding keraden, musik yang lembut. Nah, selanjutnya ini lama kala ya, ini Prigimetrida, Muhirapida, dan Primatrida 12 jam sampai 1 cm per hari. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.